Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nashkuru ilallahi ta'ala ala ni'matan kasiran fi hadzal makan insyaallah mubarak. Summa salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Kaifa akhbarukum jami'an fi hadzal yaum insyaallah mubarak. Hal antum shaimun fi hadhihi syahri Ramadan? Wa insyaallah antum shaimun aidan fi hadhihi syahri Ramadan hatta al-akhir. Amin ya rabbal alamin. Taib, ismi Abdullah Haryono, raqmut tasjili 1811220064 ad-darsu al-balaghah. Uridu an ubayyina al-balaghah an majaz al-mursal wal kinayah. Isma'u jaidan ya asdiqai fi hadhihi al-video. Al-awwal sa'abhasu al-balagha majaz al-kinayah wa ta'rifuhu wa anwa'uhu. Ta'riful kinayati, apa yang dimaksud dengan kinayah? Secara istilah bahwa kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah makna yang disampaikan atau yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Sedangkan yang di samping yang dimaksud itu adalah makna daripada sebenarnya. Contoh daripada kinayah seperti di PowerPoint, Usmanu kasirur ramadi. Artinya Usman memiliki banyak abu. Secara makna sebenarnya atau makna tersuratnya bahwa Usman banyak abu ya. Kemudian secara makna tersiratnya bahwa seseorang itu memiliki sifat yang dermawan. Karena kenapa? Karena dengan banyak abu tersebut banyak orang yang datang atau banyak tamu-tamu yang datang, sehingga dia menyediakan banyak masakan-masakan, dan dengan memasak itu banyak menghasilkan abu yang terbuat dari kayu bakar dan lain segala macamnya. Itu secara pengertian dari kinayah dan salah satu contohnya. Summa wa ba'da dzalika uridu an abhasa al-kinayah wa anwa'uhu. Bahwasanya kinayah itu memiliki beberapa macam. Summa al-kinayatu anis sifah wal kinayatu anil mausub wal kinayatu anin nisbah. Pertama, kita akan membahas al-kinayatu anis sifah. Summa al-kinayatu anis sifah wa huwa ala qismaini, terbagi menjadi dua, yaitu adalah al-kinayatu qaribah wal kinayatu ba'idah. Kinayah yang secara dekat dan kinayah secara jauh. Itu salah satu pembagian dari kinayah anis sifah. Kemudian adapun pengertian dari kinayah anis sifah, yaitu adalah sebagaimana yang telah saya tulis di PowerPoint. Artinya kinayah yang menunjukkan sifat yang menetap pada makna tersirat, tersebut, baik itu kejujuran, amanah, penghormatan, takdir dan lain segala macamnya, yang menyebutkan sifat yang menetap itu pada sifat mausuf atau yang disifati. Contoh, al-mislu alqa al-jundi silalahu. Artinya prajurit itu meletakkan pedangnya. Secara makna tersuratnya bahwa alqa silalahu, meletakkan pedangnya. Kemudian secara makna tersiratnya bahwa prajurit itu menyerah kepada lawannya. Ini merupakan yang dimaksud dengan al-kinayatu anis sifah dan contohnya. Kemudian kita bahas tentang pembagiannya tadi. Ada wa huwa ala qismaini, al-kinayatu qaribah wal kinayatu ba'idah. Al-awwal al-kinayatu qaribah. Al-kinayatu qaribah. Pertama,
bahwasanya kinayatu qariba ini merupakan kinayah yang tidak memerlukan perantara dalam memahami dan memaknai maksud dari perkataan seseorang atau dari kalimat tersebut, sehingga orang mudah memahami makna dari perkataan tersebut. Contoh dari al-kinayatu qaribah, dari kata madahtuha fahmarra wajahuha, aku telah memuji dia perempuan maka wajahnya kemerah-merahan. Nah, fahmarra ini artinya kemerah-merahan secara istilah dapat kita mudah memahami, yaitu dengan sifat malu. Orang yang kemerah-merahan wajah itu merupakan orang yang mempunyai sifat malu. Kemudian yang kedua adalah al-kinayatu ba'idah, yaitu adalah kinayah yang memerlukan pemahaman yang lebih sulit dan lebih mendalami makna tersebut. Contoh yaitu adalah sebagaimana di PowerPoint, al-mislu hadhihi al-mir'atu naumud duha, perempuan itu tidur di waktu duha. Nah, secara makna tersuratnya bahwa perempuan ini mempunyai sifat malas, sehingga dengan sifat malas tersebut maka perempuan itu akan banyak dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian secara makna yang lebih mendalam yang tidak terduga-duga atau makna yang tersirat, bahwa perempuan itu ketika dibantu orang maka dia akan bermewah-mewahan. Itu pengertian daripada majas kinayah qaribah dan kinayah ba'idah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah al-kinayatu anil mausub, ya. Yakni kinayah pengertiannya yaitu adalah alladzi tuzkaru biha as-sifatu bisyakli mubasyiran fa imma an yakuna lil mukannat fiha makna wahidan yusafu bihi. Artinya secara ringkas bahwa kinayah yang menyebutkan sifat objeknya secara langsung, ya, yang menggunakan gambar sifat tersebut satu saja. Contoh sebagaimana yang saya tulis di PowerPoint, fasbir bi hukmi rabbika wala takun sahibul hud. Ini dari ayat Al-Qur'an tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Maka bersabarlah dengan hukum Tuhanmu dan janganlah engkau menjadi sahibul hud. Sahibul hud itu yaitu adalah yang dimaksud yaitu adalah Nabi Yunus yang memiliki ikan. Ya. Nah, jadi langsung kepada objeknya. Sedangkan contoh yang kedua, darabatu rajulan fi mautini asrarihi. Aku telah memukul seorang laki-laki fi mautini asrarihi. Artinya fi mautini asrarihi ini artinya langsung kepada hati maksudnya. Jadi dia memukul seorang laki-laki itu langsung kepada hatinya atau objeknya. Itu merupakan pengertian dari al-kinayatu anil mausub dan salah satu contohnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah al-kinayatu anin nisbah, ya. Pengertiannya allati tubshiru ilal mausufi wa sifatihi walakinna la tunsabu ilaihi mubashiratan bal syai'in yadullu alaihi au yartabiqatu bihi kan sibati ila husnil khuluqi au fasahatil lisani. Artinya adalah kinayah yang disebutkan mausub dan sifatnya tetapi tidak disandarkan kepada orang tersebut, akan tetapi disandarkan kepada sesuatu yang memiliki erat kaitannya dengan sifat tersebut. Misal contohnya yaitu adalah
al-karamu baina saubaihi. Kemuliaan itu terletak di antara dua bajunya. Nah, kata al-karamu itu langsung dinisbatkan kepada saubaihi, kepada dua pakaiannya. Itu pengertian dari al-kinayatu anin nisbah dan contoh daripada al-kinayatu anin nisbah. Summa uridu an ubayyina al-balagha an majaz al-mursal wa ta'rifuhu wa anwa'uhu. Ta'rif minal majaz al-mursal huwa, majaz al-mursal adalah lafaz yang bukan digunakan pada makna aslinya, ya, karena adanya alaqah dan sesuatu yang mencegahnya atau yang disebut dengan qarinah. Kemudian pembagian atau macam-macam dari majaz mursal itu terbagi menjadi 8 berdasarkan dengan alaqah dan qarinahnya. Yang pertama yaitu adalah alaqah al-syababiyah, kemudian yang kedua qarina al-musyababiyah, kemudian yang ketiga alaqah al-juz'iyah, kemudian yang keempat adalah qarina al-kafiyah, kemudian yang kelima adalah alaqah al-muhaliyah, kemudian yang keenam yaitu adalah qarina al-haliyah, dan kemudian yang ketujuh yaitu adalah alaqah i'tibar makana dan qarina i'tibar ma yakun. Itu merupakan pembagian daripada majaz mursal dan juga pengertiannya. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam majaz mursal yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama alaqah asyababiyah, yaitu menyebabkan sebab, kemudian yang dimaksud itu adalah akibatnya, ya, akibat atau hasil daripada sebab tersebut. Contoh dalam PowerPoint yang saya buat, lil fulani alayya yaddun la unkiruha, ya, itu merupakan salah satu contoh dari asyababiyah, alaqah asyababiyah. Kemudian yang kedua yaitu adalah qarina al-musyababiyah, kebalikan daripada asyababiyah, yaitu adalah menyebabkan akibatnya dan yang dimaksud yaitu adalah sebabnya. Contoh dalam ayat Al-Quran, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan Dia telah menurunkan bagi kamu rezeki dari langit. Nah, yang disebabkannya itu adalah, yang menyebabkannya itu adalah hujan, ya. Kemudian dengan hujan tersebut akan timbul akibatnya, yaitu tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan segar, kemudian hewan-hewan juga akan mendapatkan minuman, dan dengan hujan akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah alaqah al-juz'iyah, yaitu adalah yang disebut sebagian, kemudian yang dimaksud yaitu adalah keseluruhannya. Dalam contoh yang saya buat di PowerPoint saya, fatahriru raqabatim mu'minah, maka hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya dengan lehernya. Nah, maksudnya di sini bahwa tidak hanya dengan lehernya saja, tetapi seluruh anggota badan dari seorang hamba sahaya tersebut harus kita merdekakan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat itu adalah qarina al-kafiyah, kebalikan daripada yang sebelumnya, yaitu menyebutkan keseluruhannya dan yang dimaksud itu adalah sebagian. Contohnya itu adalah ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalamnya. Maksudnya begini, seluruh menyebutkan keseluruhnya, tapi yang dimaksudnya itu hanya sebagian. Enggak mungkin kita memasukkan jari-jari tangan kita ke dalam lubang telinga kita, tetapi harus ada salah satunya. Jadi tidak seluruhnya tapi sebagiannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah alaqah al-muhaliyah, yaitu yang dimaksud adalah tempatnya, kemudian sedangkan yang dimaksud adalah
halnya yang ada di tempat tersebut. Contoh, was'alil qaryati allati kunna fiha. Tanyakan kepada kampung yang telah kita datangi tadi, yang telah didatangi tadi. Nah, maksudnya begini, bukan menanyakan kepada kampungnya, tetapi lebih menanyakan kepada halnya, yaitu dalam hal ini yaitu adalah penduduk kampung tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah qarina al-haliyah, yaitu menyebutkan halnya, kemudian yang dimaksudnya itu adalah tempatnya, ya. Contohnya yaitu adalah seorang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan. Nah, maksudnya di sini adalah kenikmatannya itu sebagai halnya, kemudian tempat yang dimaksudnya itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada qarina al-haliyah. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah yang selanjutnya al-alaqa i'tibar makana, yaitu menyebabkan yang terjadi, kemudian yang dimaksud itu yang akan datang. Contoh, ketika kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim, itu ketika dia masih kecil, bukan ketika dia menyantuni anak yatim itu ketika dia bukan ketika dia waktu kecil, tetapi ketika dia sudah dewasa. Tapi kalau dia sudah besar, sudah baligh, itu batasan merupakan kita menyantuni anak yatim, karena bukan lagi dikatakan sebagai anak yatim ketika dia sudah dewasa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah qarina i'tibar ma yakun, yaitu menyebutkan yang terjadi dan yang dimaksud itu adalah sesuatu yang sebelum itu terjadi, kebalikan daripada i'tibar makana. Yumkin hadza minni ihtimamikum, summa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.